Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fuad Khairul Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai proyeksi Eropa, yaitu nantinya kita akan berfokus pada konsep-konsep dasar proyeksi Eropa. Kemudian ada pengertian juga, kemudian kita akan belajar untuk menggambar proyeksi Eropa dari benda yang telah disediakan ya. Jadi untuk lebih mengetahui atau lebih memahami, kita simak videonya sampai habis. Proyeksi Eropa adalah salah satu jenis proyeksi yang biasa digunakan pada gambar teknik. Sering disebut proyeksi kuadran 1 karena letak posisi dari tampak depannya berada pada kuadran pertama. Bidang proyeksi diletakkan terbalik dari arah pandangan dengan ciri utama pandangan kanan akan diletakkan di sebelah kiri tampak depan. Sedangkan pandangan atas akan diletakkan di bawah tampak depan dan tampak depan akan dijadikan sebagai patokan utama yang terletak pada kuadran 1. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai pembagian kuadran ya. Jadi dalam proyeksi Eropa disebut juga dengan proyeksi kuadran 1 ya. Mengapa dinamai proyeksi kuadran 1 ya? Karena pada proyeksi Eropa untuk pandangan depan atau patokannya itu diletakkan pada kuadran pertama, yaitu pada kuadran ini ya. Jadi di sini adalah pandangan depan yang diletakkan nanti kuadran 1. Kemudian di sini juga ada kuadran 2. Biasanya di sini diletakkan pandangan samping. Jadi misal di sini pandangan depan, kemudian di sebelah kirinya, di sebelah kiri dari pandangan depan adalah ada pandangan samping kanan. Karena begitu? Karena pada proyeksi Eropa letak pandangannya diletakkan secara terbalik dari arah pandangan. Artinya bagaimana? Jadi jika pandangan samping kanan nanti akan diletakkan di sebelah kiri dari pandangan depan ya. Jadi di sini adalah pandangan depan. Di sini pandangan samping kanan. Kemudian apa kira-kira? Ini ada proyeksi ada kuadran 4, maaf. Jadi di sini ada kuadran 3. Di sini akan diletakkan pandangan atas ya. Jadi posisinya nanti akan seperti ini, pandangan depan, samping kanan, dan pandangan atas. Baik, di sini sekarang kita sudah memiliki contoh gambar ya atau benda yang kita nanti akan coba untuk memproyeksikannya menggunakan proyeksi Eropa ya. Jadi di sini ada sebuah benda 3 dimensi. Kemudian kita akan mengenali beberapa pandangan-pandangan yang terdapat dalam benda ini ya. Yang pertama tentunya adalah pandangan depan. Jadi pandangan depan itu adalah pandangan yang akan kita jadikan sebagai patokan. Kita akan mengambil pandangan depannya yaitu dari arah sini ya. Ini pandangan depan. Pandangan depan. Jadi kita akan kasih nomor di sini atau kita kasih huruf pada ini bidang ini. Ini bidang A. Kemudian ini bidang B. Ini adalah pandangan depan. Jadi pandangan depan adalah yang tampak dari depan ya. Kemudian kita akan menentukan pandangan samping. Pandangan samping, karena ini depan maka sampingnya adalah ini ya. Lebih tepatnya adalah samping kanan. Pandangan samping kanan kita tulisi di sini kanan ya. Jadi pada pandangan samping kanan kita akan melihat dua bidang. Kita kasih huruf saja. Ini ada bidang C, kemudian ada bidang D ya.
ini ada pandangan samping kanan. Kemudian yang ketiga ada pandangan atas, atau kita lihatnya dari arah atas sini, atas. Nah, dari arah atas kita juga akan melihat tiga bidang ya. Jadi ada bidang ini, kemudian ada ini juga. Lebih mudahnya kita kasih huruf juga, A, B, C, D. Nah, kita kasih huruf E di sini, huruf E dan huruf F ya, untuk pandangan atas ya. Jadi boleh kita tulis di sini untuk pandangan depan. Pandangan depan ada huruf A dan B ya. Untuk pandangan kanan ada huruf C dan D. Kemudian untuk pandangan atas ada huruf E, F, dan ini ada A ya, A. Nah, kita sudah memiliki patokan seperti ini atau pengetahuan seperti ini. Baik, kemudian di sini kita akan melakukan sedikit mungkin simulasi ya, atau latihan untuk menggambar proyeksi Eropa dari benda ini ya. Jadi teman-teman biar tambah paham untuk materi kali ini, jadi kita langsung gambar aja. Tapi di sini saya tidak menggunakan penggaris ya, mohon maaf karena waktu yang kurang memadai. Jadi di sini intinya kita bisa mengetahui. Untuk lebih mudahnya kita akan menggambar terlebih dahulu pembagian kuadran seperti yang sudah dijelaskan pada bagian yang tadi atau materi sebelumnya. Jadi kita akan bagi 4 di sini. Ya, maaf kalau kurang lurus. Nah, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Jadi kita akan menggambar pertama dari kuadran 1, karena proyeksi Eropa adalah proyeksi kuadran pertama atau first angle ya. Dari depan, jadi kita ambil pandangan depan sebagai patokan. Ada di sini bidang A dan B. Jika kita lihat dari depan, maka kurang lebih gambar akan dilihat seperti ini ya. Bisa disimak baik-baik. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bidang A, kemudian ini adalah bidang B. Ini pandangan depan ya, pandangan depan. Kemudian yang kedua kita ambil pandangan samping kanan ya. Kenapa samping kanan diletakkan di sebelah kiri ya? Karena konsep dari proyeksi Eropa adalah letak pandangannya diletakkan terbalik dari arah pandangan. Jadi arah pandangannya dari kanan, kita letakkan di sebelah kiri di sini ya. Jadi gambarnya atau proyeksi yang terlihat dari kanan kurang lebih akan seperti ini jika digambar ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang presisi ya. Seperti ini, kita belajar mengenai konsep terlebih dahulu. Seperti ini. Seperti ini. Jadi ini yang terlihat dari sebelah kanan, kita tulisin kanan di sini. Kemudian ini ada bidang C, kemudian ini bidang D ya. Jadi seperti ini kurang lebih dari pandangan kanan. Kemudian kita akan beralih ke pandangan atas ya. Pandangan atas di sini ada E, F, dan A, yaitu E, F, dan A. Jadi untuk pandangan atas akan kita letakkan di sebelah bawah pandangan depan ya. Di sini tulisi pandangan atas. Ya. Kita akan menggambar pandangan atas
yang terlihat dan kita letakkan di bawah pandangan depan. Misalkan seperti ini ya. Ini kemudian ini untuk bidang F dan ini untuk bidang E ya, E dan A ya, seperti ini. Ini ada bidang E, ada bidang A, kemudian ada bidang F. Jadi sudah mewakili semua. Ini E di sini kita letakkan di sini, A di sini kita letakkan di sini, F dari atas kita letakkan di sini. Jadi akan tampak seperti ini untuk proyeksi Eropa ya. Proyeksi Eropa dari benda di samping. Seperti ini kurang lebih. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti tadi, kita analisis dulu beberapa bidang yang terlihat dari depan, kanan, atas. Lebih baiknya ditulisin juga nggak apa-apa ya, karena masih latihan. Kemudian kita belajar untuk menggambarnya seperti ini posisinya. Mungkin teman-teman bisa sambil mencoba ya di rumah ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah belajar tentang proyeksi Eropa, materi-materi yang telah diberikan, ada pengertian, kemudian juga prinsip dasar proyeksi Eropa, dan tadi juga sempat belajar menggambar ya, walaupun sederhana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proyeksi Eropa adalah proyeksi yang terletak pada kuadran pertama ya. Jadi pada kuadran pertama kita letakkan pandangan depan sebagai patokan. Kemudian ciri utama dari proyeksi Eropa adalah letak pandangannya terbalik dari arah pandangan. Dengan kata lain, jika pandangan kita dari sebelah kanan atau samping kanan, maka gambarnya akan diletakkan di sebelah kiri pandangan depan. Begitu juga dengan pandangan atas ya. Pandangan atas kita letakkan di bagian bawah pandangan depan, begitu ya. Jadi semoga dengan materi ini kita semua bisa lebih memahami, atau lebih tepatnya bisa menerapkan ilmu dari materi proyeksi Eropa ini, karena kedepannya kita akan menggunakan proyeksi ini lebih sering ya. Karena tidak hanya proyeksi Eropa, tapi proyeksi Eropa juga sering kita gunakan ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada perkataan atau dalam menyampaikan materi kurang jelas, atau tadi gambar kurang presisi begitu ya, saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.